Kembali lagi di channel Edinisia. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita berkaitan dengan Mendeley Reference Manager. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara untuk melakukan sitasi atau merujuk artikel, jurnal, conference, buku maupun yang lainnya. Oke, kita mulai. Nah, pertama, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman sudah mendownload, kemudian sudah menginstal Mendeley, terutama adalah Mendeley Reference Manager, kemudian teman-teman juga sudah memiliki account untuk login di Mendeley Reference Manager. Nah, kalau belum, silakan untuk mengikuti video sebelumnya. Nah, jadi untuk tutorial kelanjutan ini, kita asumsikan teman-teman sudah memiliki Mendeley Reference Manager dan juga sudah memiliki akun Mendeley Reference Manager. Sebagai contoh, saya memiliki paragraf pertama. Di sini berkaitan dengan software engineering. Kemudian di paragraf kedua ini juga berkaitan dengan software engineering. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita melakukan sitasi atau mengutip artikel, jurnal, maupun publikasi bentuk lainnya. Tetapi sebelum kita ke sana, saya akan mendemokan dulu bagaimana cara untuk menambahkan artikel-artikel ke dalam Mendeley kita. Oke, kita masuk ke Mendeley-nya. Kita asumsikan teman-teman sudah login, saya sudah login. Nah, di sini ada 3 menu. File from computer, entry manually, dan juga import bibtex. Jadi di sini teman-teman silakan memilih salah satu mana yang sesuai untuk teman-teman. File di sini ketika teman-teman sudah memiliki file PDF-nya di komputer. Manually di sini bisa kita lakukan apabila teman-teman memiliki link DOI-nya, atau import library di sini ketika teman-teman memiliki metadata, entah itu berupa bibtex, EndNote XML maupun RIS. Oke, di sini saya akan praktekkan satu persatu. Yang pertama adalah ketika kita melakukan add new dari file komputer. Intinya adalah kita tinggal browse, kita masuk di Finder atau kita masuk di Windows kita, kemudian kita tinggal mencari mana file yang ingin kita masukkan di Mendeley. Sebagai contoh adalah ini sampel saja. Kemudian saya masukkan, ada proses loading di bagian bawah hingga proses centang menandakan bahwa selesai. Nah, ketika teman-teman mengupload, teman-teman harus memastikan bahwa metadatanya benar, metadatanya adalah valid. Ini adalah salah satu contoh bahwa metadata dari artikel yang kita masukkan belum sesuai. Tahu dari mana? Kita bisa buka, kita klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman bisa melihat judulnya yang ada di artikel dengan yang ada di bagian sidebar sebelah kanan di sini belum sesuai. Caranya bagaimana untuk menyamakan? Cukup sederhana. Tinggal kita copy saja, kemudian kita masukkan di sini. Kita samakan spasi dan lain sebagainya. Kemudian kita cek siapa pengarangnya. Di sini ada 3 orang. Kita copy saja namanya. Nah, di sini ketika kita memasukkan nama, pastikan formatnya sesuai. Pertama adalah last name, first name. Jadi, kita samakan formatnya. Kita copy lagi ya. Kita copy. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga sudah sesuai, berarti tinggal kita hapus
nama yang tidak ada di dalam daftar autornya. Oke, sudah. Kemudian kita cek lagi apakah sudah sesuai semuanya. Nah, di sini ada satu informasi yang belum kita ketahui, yaitu adalah publication-nya. Ini bentuknya apa? Cara ngeceknya bagaimana? Kita bisa untuk mengecek di Google Scholar. Kita masuk Google Scholar, kemudian kita paste di sini, dan kita bisa lihat dia bentuknya apa. Bentuknya adalah dia conference. Di sini ada keterangan bahwa bentuknya adalah conference yang diterbitkan di IEEE. Kita bisa cek nama conference-nya apa, kita copy, kita masukkan di sini. Berarti ini kita harus ganti dulu, bentuknya adalah conference proceeding. Kita masukkan proceeding title-nya, tahunnya adalah 2019. Page-nya kita bisa lihat, page-nya dari nomor berapa sampai berapa. Di sini adalah kita cek di sini page-nya adalah 1 sampai 9. Kita hanya samakan saja 1 sampai 9. Oke. Sudah selesai, sudah sinkronisasi. Nah, kemudian kebetulan untuk contoh pertama kita, di sini memang saya sengaja bahwa artikelnya belum otomatis memiliki metadata yang sesuai. Nah, kemudian kita bisa coba berikan contoh yang lain yang metadatanya sudah otomatis. Kita bisa cari di lokal komputer saya. Kita masukkan dokumen, kemudian kita bisa cari filenya. Contoh misal ini, kita open, sedang loading. Nah, untuk yang contoh kedua, kita bisa lihat bahwa metadata dengan artikelnya sudah sesuai. Nama jurnalnya adalah Helion, di sini ada keterangan Helion, judulnya sudah sesuai, begitu juga dengan autornya. Berarti di sini saya memberikan contoh bahwa ketika teman-teman memasukkan di Mendeley, teman-teman harus memastikan bahwa metadatanya sudah sesuai dengan artikelnya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah ketika kita ingin memasukkan dalam bentuk manually. Manually ini sebenarnya ada dua. Dengan kita mencari dengan DOI address-nya, atau kita masukkan secara manual. Nah, untuk yang cara kedua ini, saya tidak merekomendasikan. Saya lebih merekomendasikan untuk memasukkan dengan menggunakan DOI. Caranya bagaimana? Cara mudahnya adalah kita bisa untuk mencari artikelnya, contoh misal software engineering. Kemudian kita tinggal klik salah satunya, misal paper nomor 2. Nah, setiap paper secara umum dia akan memiliki link DOI seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal copy saja linknya. Kemudian kita masukkan di dalam identifier. Kita search. Nah, maka informasi yang lain, metadata yang lain akan otomatis terisi. Selanjutnya adalah tinggal kita klik add entry. Nah, di sini otomatis data sudah tersinkronisasi, data sudah masuk, dan kita sudah menambahkan beberapa artikel di dalam Mendeley Reference Manager kita. Nah, selanjutnya untuk yang contoh ketiga, di sini kita menggunakan file bibtex. Nah, untuk file bibtex caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Teman-teman searching di Google Scholar, kemudian kita perlu untuk mendapatkan bibtex-nya. Caranya bagaimana?
saya contohkan tadi, kita memiliki atau kita memilih satu artikel, kemudian kita klik kutip. Nah, di sini ada teks, di sini namanya adalah bibtext, kita pilih saja. Nah, inilah yang dinamakan sebagai metadata bibtext. Teman-teman bisa copy, kemudian buka text editnya apa. Nah, di sini jangan lupa kalau menggunakan Mac, silakan ubah ke plain text. Nah, di sini silakan dimasukkan, di paste, dan disimpan. Jangan lupa save-nya adalah misal bibtext. Nah, yang paling penting adalah ekstensinya. Pastikan teman-teman menambahkan belakangnya adalah .bib. Kemudian hilangkan centang yang di bawah dan kita klik save. Nah, maka dia akan otomatis berubah ikonnya menjadi icon dari Mendeley. Kemudian selanjutnya tinggal kita import, kita cari lokasinya di mana kita menyimpan file bibtext kita. Tadi adalah desktop dan ini adalah filenya, tinggal kita open. Maka metadata akan masuk di dalam Mendeley kita. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan ke Microsoft Word-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman akses menu atau ribbon di References. Pastikan teman-teman sudah menginstal add-in di Microsoft Word, yaitu adalah Mendeley Sites. Caranya bagaimana? Kalau teman-teman belum melakukannya, silakan untuk menonton dulu di video sebelumnya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke video ini. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Mendeley Site, kemudian kita bisa cek di Mendeley kita. Mana sih yang memang membahas mengenai software engineering? Contoh misal artikel pertama. Kalau memang artikel ini adalah membahas mengenai software engineering, atau di kalimat pertama ini merupakan kalimat yang kita sadur dari artikel ini, berarti kita tinggal klik centang, kemudian insert citation. Oke. Jadi tinggal kita klik centang, kemudian insert citation. Nah, di sini sudah otomatis bahwa reference-nya sudah masuk di kalimat pertama. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi untuk di kalimat kedua, caranya juga sama. Tinggal kita centang, ketika kita ingin menambahkan lebih dari satu, kita centang lebih dari satu, dan kita klik insert citation. Maka otomatis sudah masuk. Nah, di sini, berhubung kita menggunakan stylenya adalah APA, tahu dari mana? Dari sini. Di tab Citation Setting, teman-teman bisa melihat kita menggunakan stylenya adalah APA versi 7. Nah, di sini bisa kita ganti dengan style-style yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, di sini saya ingin memberikan informasi dulu berkaitan dengan citation. Secara umum, citation itu ada dua. Yang pertama adalah bentuk umum. Bentuk umumnya seperti ini. Ketika kita tanpa mention atau memanggil nama penulisnya, atau nama penulisnya tidak masuk menjadi bagian dari kalimat, maka citation atau formatnya adalah seperti ini, dalam kurung nama, tahun. Ini adalah format umum pertama. Nah, format umum kedua bagaimana? Kalau misal nama autornya itu kita tulis atau nama autor itu menjadi bagian dari kalimat, maka yang di dalam kurung itu hanya tahunnya. Jadi formatnya akan berubah. Nah, seperti apa caranya? Caranya adalah seperti ini. Misal di paragraf kedua di sini kita menggunakan reference dengan menyebutkan autornya.
contoh ini kita gunakan sebagai reference. Nah, teman-teman bisa melihat secara umum biasanya ketika kita menyebutkan atau autor tersebut menjadi bagian dari kalimat, biasanya letaknya adalah di depan. Nah, kalau di depan, maka formatnya tidak seperti ini, tetapi yang di dalam kurung itu adalah hanya tahunnya. Caranya adalah seperti ini. Teman-teman jangan lupa copy dulu namanya. Kemudian setelah teman-teman copy namanya, klik di nama di bawah ini. Ini ada Kokia 2014, silakan diklik. Kemudian ketika kita klik di sini ada centang suppress author. Teman-teman klik saja, kemudian save change. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa yang di dalam kurung itu hanya tahunnya saja. Nah, namanya bagaimana? Namanya tadi sudah kita copy, kemudian tinggal kita paste. Nah, paste-nya jangan lupa di luar kurung. Nah, seperti ini. Ini adalah cara kedua ketika nama autor menjadi bagian dari kalimat. Biar lebih masuk akal, saya berikan kalimatnya biar lebih baiknya. Jadi, Kokia 2014 mendefine bahwa software engineering adalah bla bla bla. Nah, kita asumsikan sudah selesai, maka kita bisa menuliskan references-nya. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan daftar pustakanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah cukup mudah. Pastikan kita meletakkan kursornya di bawah tulisan references. Kemudian kita klik titik 3 di sini dan kita pilih insert bibliografi. Lalu kita continue. Maka otomatis bibliografi atau daftar pustaka sudah muncul. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyesuaikan apakah menggunakan APA style atau yang lainnya, tinggal teman-teman pilih di tab citation setting, kemudian pilih change citation style. Teman-teman bisa pilih style apa yang ingin digunakan. Entah itu adalah Nature, IEEE atau yang lainnya. Nah, di sini saya contohkan yang IEEE. Tinggal dipilih, kemudian update citation style. Maka otomatis formatnya sudah mengikuti format standar dari IEEE. Jadi teman-teman tidak perlu harus secara manual mengganti yang awalnya adalah kurung menjadi kurung kotak dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup dan terima kasih.